Kali ini saya akan bercerita tentang nasib pilu dua pangeran Mataram Islam yang akhirnya menjadi raja. Sebelumnya saya mengucapkan salam rahayu sagung dumadi pada pemirsa Dinus TV di mana saja sedang beraktivitas. Jika bicara soal nasib, tentu saja nggak semua orang tahu. Katakan dulu miskin, tapi kini kaya. Dan sebaliknya, dulu kaya raya, kini terpuruk jatuh melarat. Dulu sebagai orang biasa, kini jadi pejabat. Begitulah nasib orang siapa tahu. Nasib seseorang nggak bisa dibaca sebelumnya. Kalau tahu bakalan jadi orang besar, wah, sudah sejak awal banyak yang nempel, bukankah begitu seringnya? Tapi soal seseorang yang ingin sukses atau berhasil, ingin mengubah hidupnya lebih baik, dia akan berusaha sekuat tenaga. Apapun rintangannya, dia akan terus berjuang, melawan sampai berhasil. Banyak cerita orang yang dulu di bawah, orang tua miskin, tapi berhasil karena kerja kerasnya. Dan ini kisah dua pangeran Trah Mataram Islam yang bernasib pilu namun terus maju hingga berhasil menjadi orang besar. Tersebutlah Raden Mas Garendi yang lahir tahun 1726 di Keraton Kartosuro. Kakek Raden Mas Garendi yang bergelar Amangkurat III dibuang jauh ke Sri Lanka hingga wafat di sana. Kemudian ayah Raden Mas Garendi yang bernama Pangeran Teposono dijatuhi hukuman mati oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II, penguasa Keraton Mataram Kartasura atau Kartosuro. Setelah ayahnya tewas, Raden Mas Garendi dibawa lari menyelamatkan diri, meninggalkan Keraton Kartosuro oleh pamannya bernama Wiromenggala. Raden Mas Said lahir pada 7 April 1725 di Kartosuro. Ayah Raden Mas Said bernama Kanjeng Pangeran Atyo Mangkunegoro. KPA Mangkunegoro merupakan putra tertua Susuhunan Amangkurat IV Raja Mataram ke-8. Dengan demikian, sebenarnya ayah Raden Mas Said lah yang memiliki hak sebagai pewaris tahta. KPA Mangkunegoro secara politik terang-terangan menyatakan sikap anti VOC. Hal ini membuat KPA Mangkunegoro diasingkan oleh VOC ke Ceylon atau Sri Lanka. Maka sejak saat itu Raden Mas Said diasuh oleh neneknya yang bernama Bendoro Raden Ayu Kusumo Narso. Perjalanan hidup kedua bangsawan Mataram tersebut punya banyak kemiripan. Usia hampir sepantaran. Keduanya sama-sama cicit Susuhunan Amangkurat I Raja Mataram saat beribu kota di Plered. Garendi dan Said dipertemukan pada nasib yang sama. Ayah Garendi, Pangeran Teposono, menjadi korban intrik politik di istana Kartosuro. Demikian pula dengan ayah Raden Mas Said, KPA Mangkunegoro. Kedua pangeran itu tersingkir dari istana Kartosuro di masa Pakubuwono II. Pada tahun 1740 Raden Mas Garendi lalu memimpin pemberontakan geger pecinan dengan pasukan gabungan Laskar Jawa Tionghoa. Dan salah satu senopati perangnya adalah Raden Mas Said. Garendi dan Said bersama-sama mengangkat senjata melawan VOC yang bersekutu dengan Pakubuwono II. Puncak dari geger pecinan terjadi pada 30 Juni tahun 1742. Pasukan Mas Garendi berhasil menjebol benteng istana Kartosuro. Sampai saat ini benteng yang dijebol masih ada. Pakubuwono II dan keluarganya menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut.
dievakuasi Pakubuwono II dan keluarganya dipimpin oleh Kapten Van Hohendorf, pemimpin tentara kolonial VOC di Kartosuro. Mereka melarikan diri ke Magetan melalui Gunung Lawu. Pakubuwono II kemudian mendapat perlindungan dengan aman di Ponorogo. Tanggal 1 Juli 1742, setelah puncak serangan geger pecinan ke Keraton Kartosuro, Raden Mas Garendi naik tahta dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panotokomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 5 atau Sunan Amangkurat 5. Raden Mas Garendi naik tahta menjadi Raja Mataram selama 4 bulan. Tepatnya antara Juli hingga November 1742. Garendi memakai gelar Sunan Amangkurat 5. Sejarah mencatat, Garendi merupakan raja terakhir Mataram yang memakai sebutan Amangkurat. Pada 26 November 1742, keadaan tidak berpihak kepada Amangkurat 5. Kartosuro diserang dari 3 penjuru oleh pasukan gabungan Cakraningrat 4, Pakubuwono II, dan VOC. Cakraningrat 4 dari arah Bengawan Solo, Pakubuwono II dari Ngawi, dan pasukan VOC dari Ungaran dan Solotigo. Amangkurat 5 meninggalkan Kartosuro dan mengungsi bersama pasukannya. Akhir dari perjalanan Amangkurat 5 terjadi pada September 1743 saat terdesak di sekitar Surabaya. Terpisah dari kawalan kapiten sepanjang, Amangkurat 5 terpaksa menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Rainer de Klerk. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, dia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang, lalu ke Batavia, hingga akhirnya diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Setelah peristiwa tersebut, Raden Mas Said terus mengadakan perlawanan terhadap VOC dan Pakubuwono II. Perjuangan Raden Mas Said yang dimulai dengan Perang Kuning pada 1740 yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi, Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun lamanya melawan Pakubuwono II dan VOC, juga melawan Hamengkubuwono I. Begitu kuatnya pasukan Raden Mas Said sampai yang mendapat julukan Pangeran Sambernyowo, sampai diadakannya perjanjian Salatiga atau perjanjian Kalicacing yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Beliau diangkat menjadi penguasa di wilayah Mangkunegaran yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Beliau bertahta selama 40 tahun dan kemudian wafat pada hari Senin Pon tanggal 16 Jumat di Lakir tahun Jimakir 1722 atau tanggal 28 Desember 1795. Demikianlah kisah pilu penuh tantangan dan perjuangan. Tak sedikit air mata dan darah tumpah dalam perjalanan hidupnya yang akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan. Begitulah sebagian besar manusia menginginkan bernasib baik, berbagai cara dilakukan untuk mengetahui nasibnya. Lalu pergi ke dukun, pergi ke peramal. Sesungguhnya tidak ada orang yang mengetahui nasib mereka di masa depannya. Sekian dulu ceritanya dan terima kasih. Rahayu, berkah Gusti.